Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial untuk mengerjakan modul 7, yaitu konfigurasi pengelamatan IPv6. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Abdi Ade Syafidin dengan NIM 23029. Oke. Nah, untuk topologinya bakal seperti ini. Oke, kita buat. Sini ada satu PC, terus ada satu switch, terus satu router, dua router, sama satu server. Oke. Nah, oke kita sambungkan. Oke. Ups. Yang router sama router kita pakai kabel keras aja. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita bakal eh, kita bakal search SDM prefer. Eh, lalu kita masukkan perintahnya ini. Nah, sekarang kita coba untuk SDM prefer yang dual IP, yaitu IPv4 sama IPv6. Eh, nah, oke. Pas. Oke. Nah, ini kan nggak berhasil. Soalnya kita belum konfigurasiin keseluruhan apa, perangkatnya. Oke, kita end, kita end, kita reload. Oke, yes. Sebelumnya kita bentar, udah so SDM prefer ya. Oke. Semoga kabel jaringan sebagaimana dalam topologi udah. Terus langkah kedua, hapuslah konfigurasi pada router dan switch. Oke, kita disuruh menghapus nih. And caranya right erase confirm. Nah, habis itu kita reload. Oke. Nah, itu untuk menghapus konfigurasi pada router. Nah, kita lanjut ke caranya. Kalau aja and out this. Oke, reload. Oke, oke. Lanjut yang terakhir. Eh, nah, habis itu kita samakan dulu untuk namanya sebelum kita konfigurasikan untuk IP addressnya. Si A satu R1 ISP eksternal. Nah, oke, udah sama ya seperti yang digambar. Nah, lanjut kita bakal konfigurasiin IP address dan default gateway.
Oke, pertama dari PC yang terlebih dahulu. Oke, untuk yang di PC itu kita konfigurasikan dulu untuk IP-nya. Kita ke desktop, terus ke IP configuration. Nah, untuk IP-nya itu 192.168.1.10. Lalu subnet mask-nya, nah, default gateway-nya itu 192.168.1.1. Nah, terus untuk IPv6-nya itu 2001 DB8.2. Ah, saya dengar. Ini cacat ya, kecil. DB8.2. Cacat ini loh. 1.2.1.2.2 Oke, slash 64. Nah, untuk default gateway dari IPv6-nya itu kan yang FE 80.2.21. Oke, itu untuk yang PC. Nah, terus lanjut kita ke yang server eksternalnya. Mana tadi? Desktop configuration. Oke, untuk IPv4-nya itu 209.165.200.226. Oke. Untuk subnet masknya itu 254. Oke. Terus untuk default gateway-nya itu 209.165.200.225. Oke, lanjut 2001 titik titik 2. Nah, ini baru huruf besar. DB8 titik 2 acat titik 2 200 titik 2 titik 2 226 slash 64. Oke. Default gateway-nya itu FE 80 titik 2 titik 2 225. Oke. Ini link lokalnya salah. FE 80.2 titik 2 260 titik 2 47 FF titik 2 FE D B titik 2 206. Oke, itu kita lanjut di yang konfigurasi dari switch. Sini kan udah ada perintahnya, tinggal kita copy copy aja. Oh, dari R1 dulu. R1. Oke, apa ini? Oh, saya salah ya. Kita R1. Kita hapus. Salah kan. Oke, kita buat ulang aja. Kita hubungkan dengan kabel ini F0 berapa tadi? F05 ke, terus kita sambungkan yang ini. Oke, udah. Nah, kita ganti namanya. R1. Ya tadi kan di salah ya. Kita hapus dulu untuk ininya. Di reload. Oke. Oke. Nah, kita hapus. Tinggal jalanin perintah yang ada di
modul aja sih. Hmm, oke, kita enter, kita enable dulu. Nah, kita ikuti langkah-langkah yang di sini ya. Oke, oke. Sebelumnya R1. Nah, tinggal di copy aja sih. Ini untuk yang interface slash 0. Oke, terus kita exit dulu. Nah, kita lanjut ke yang interface ini. Oke, sudah up juga. Ya. Terus kita masukkan, kita exit dulu. Nah, masukkan perintah yang ini. Oke, oke. Udah untuk yang router satu, nah, kita exit dulu. Terus lanjut ke yang ISP. Oke, kita klik dulu, enable, conf, nah, masukkan perintahnya. Oke. Nah, ini untuk yang interface slash 0 di yang ISP, kita konfigurasikan, dan kita nyalakan untuk yang interface G00 per 0. Nah, kita lanjut, kita kasih dulu, nah, baru masuk lagi untuk konfigurasi selanjutnya. Nah, oke, nyala, terakhir sisa yang ini. Oke, ya, sebelumnya kita isi dulu. Nah, setelah kita paste. Nah, oke. Nah, lanjut di yang switch. Oke, buka yang switch. Nah, oke, kita enable dulu. Terus, password. Oh ya, belum di konfigur terminal ya. Oke, satu. Nah, oke, kita paste. Nah, ini udah nyala. Kita isi dulu. Nah, di situ kita set untuk default gateway-nya. Nah, oke, terus kita N aja. Nah, oke. Oke, langkah 5 konfigurasikan tabel IP host pada router. Tabel host IP mungkin Anda untuk menggunakan hostname untuk terkoneksi suatu loket tabel host. Copy and paste configuration. Oke, kita ke R1. Konfigurasikan ini untuk menggunakan hostname untuk menjalankan perintah ping dan trace code pada router R1. Oke, oke, oke. Udah. Di situ kita lanjut ke langkah selanjutnya. Latihan 2 menggunakan ping untuk menguji jaringan. Uji konektivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCA. Oke, kita disuruh ngeping nih.
Oke. Nah, ini 0% loss ya, seperti yang ada di modul. Saya coba ping lagi. Oke, sama 0% loss juga. Nah, ini ada challenge nih dari PCA ping alamat yang tercantum dalam tabel di bawah ini. Kemudian rekamlah foto round trip rata-rata dan IPv4 time to live atau TTL-nya atau IPv6 hub limitnya. Oke, kita coba ya ping keseluruhan. Oke, sama dari yang ini dulu. Destination pertama. Oke, oke. Di sini TTL-nya. Oke. Untuk average round trip-nya itu di sini 5 ms. Kita tulis saja 5 ms. Oke. Nah, untuk TTL-nya itu 128. Oke. Terus kita ping selanjutnya. Oke, kita ping. Nah, oke, sini. Nah, untuk average-nya itu 1 ms. Nah, terus untuk TTL-nya itu 128. Oke. Lanjut kita ping lagi yang bawahnya. Ping. Oke. Nah, di sini average-nya 1. Untuk TTL-nya itu 255. Oke, kita coba untuk destination selanjutnya. Nah, ini average-nya 0. Terus untuk TTL-nya itu 255. Lanjut ke switch 1. Destination switch 1. IPv4-nya. Oke, kita ping. Oke, loss time out ya. 25% loss. Coba kita ping lagi. Biar 1% loss. Biasanya memang agak error kalau untuk error. Nah, udah harusnya 100% berhasil. Nah, ini kan 0% loss ya. Aman harusnya. Untuk average-nya itu 0 ms. Nah, untuk TTL-nya itu 255. Oke, lanjut. Nah, ini average-nya itu 3. Terus untuk TTN-nya 255. Eh, ini sini. Tuh, oke, bisa. Terus yang lanjut ke yang R1. Kita coba ke yang R1. Average-nya ini 3 ms. Untuk TTL-nya 255. Yes, yes. Nah, ini kita coba ping ke IPv6-nya R1. Eh, bisa ya. Di sini average-nya 0. TTL-nya 255. Terus lanjut kita punya ISP. Nah ini. Nah ini ada request timeout nih. Satu. Kita ping lagi. Biar 100% berhasil. Nah, nah, di sini TTL-nya berubah ya. Jadi 254. Untuk average-nya 0. Tetap 0. Oke. Lanjut. Kita coba ping.
Nah, range-nya 0, PTL-nya 2004. Oke, oke, kita lanjut. Nah, ini yang eksternal, kita coba pin. Nah, gagal satu ya, kita pin lagi coba. Teman, oke, oke, 0, 1, 2. Nah, ini kita kan udah ngepin beberapa PC nih. Ada beberapa PC, beberapa destination. Nah, ini semuanya udah berhasil. Nah, kita lanjut untuk langkah kedua. Gunakan perintah pin extended pada PC A. Oke, coba di sini kan suruh ketik pin ya. Oke. Oh, menggunakan opsi main T. Oke, oke. Pin eksternal untuk memastikan bahwa eksternal dapat dicapai. Nah, ini kan berhasil kan ya. Nah, untuk mengilustrasikan hasil ketika suatu OS itu unstable, tujuan tidak capai, putuskan koneksi kabel antara router ISP dan eksternal. Nah, kita disuruh ngeputusin untuk koneksi dari ISP ke eksternal. Caranya gampang. Kita ke config, ke yang mana ya? 01. Sebentar. Oh ya, 01. Nah, kita tinggal matikan aja. Nah, terus kita balik lagi ke yang tadi. Nah, apa yang terjadi? Nah, destination host unreachable. Nah, terus kita disuruh hubungkan kembali untuk kabelnya. Nah, ya. Nah, di sini kan eh, sekitar 30 detik pun harusnya berhasil lagi. Nah, ini hasilnya kita nggak perlu tunggu 30 detik, ini udah terhubung lagi. Sudah gak destination host unreachable ataupun request timeout. Nah, hubungkan murid. Tekan Ctrl C untuk menghentikan pin. Ctrl C. Nah, diulang untuk alamat IPv6 untuk memperoleh pesan error ICMP. Oke, oke, kita coba ke yang IPv6-nya ya. Pengen biar. Oke, kita cari ke IPv6-nya. IPv. Oke, ya. Ada. Nah, IPv6. Ini. Oke, balik lagi ke yang tadi. Nah, sama, kita coba nih lagi. Dengan cara yang sama, kita coba putuskan dulu. Pasti pesan yang keluar itu nanti bakal sama. Nah, kita off kan. Pasti di sini. Nah, request timeout. Request timeout.
sama sih. Nah, ketika kita hubungkan lagi, dia nggak bakal error. Misal, nah ini, kita on-kan lagi. Nah, dia harusnya udah nyambung lagi. Jadi untuk pesan errornya itu kan ada dua. Itu tadi apa tulisannya? Destination host unreachable. Eh, terus aja destination host unreachable. Unreachable. Nah, sama yang request time. Ada dua. Nah, udah. Uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan Cisco. Oke, kita disuruh nge-ping dari R1. Kita ke R1. Perintah ping juga daripada kayak ini perintah ping diuji menggunakan router R1 dan Z1. Ping eksternal pada jaringan eksternal menggunakan IP address. Oke, kita coba. Ini dulu sih. Ya, ping. Oke, 80% ya. Masih coba kita ping lagi. Oke, sukses 100%. Nah, titik eksklamasi mengindikasikan bahwa ping berhasil dari router R1 menuju eksternal. Jadi tanda ini nih buat nandain kalau dia itu berhasil sampai ke eksternal. Oke, coba kita coba ping eksternal. Nah, dia itu karena suatu tabel host lokal telah dikonfigurasikan pada router R1, Anda dapat melakukan ping ke eksternal di 4 pada jaringan eksternal dengan menggunakan hostname yang dikonfigurasikan dari router. Nah, hostname ini tidak bersifat kesensitif. Anda dapat. Nah, ini karena ada kesalahan penulisan. Nah, harusnya kan eksternal ini 4 yang aku tulis, bukan yang eksternal karena dia bersifat case sensitif. Guys, eksternal P4. Nah, barulah dia bisa. Karena dia tadi ada kesalahan penulisan dan sifatnya itu kan case sensitif ya. IP address apa yang digunakan? IP addressnya dari yang eksternal V4 yang oke. Oke, oke, benar, benar sih. Iya, benar. Oke. Ada lebih banyak opsi yang tersedia bagi perintah ping. Kita disuruh nyoba pakai yang ini. Oke, kita coba ya. Klik ping. Nah, protokol IP, IPv6. Terus di sini target IP-nya yang ini. Kita paste. Nah, tinggal kita enter-enter aja. Nah, sukses 100%. Nah, ini kita bisa modif untuk repeat count-nya. Kalau ini kan cuma sampai 5 kali ya. Nah, ini bisa sampai berapapun sih. Kita coba lagi. Enter. Nah, protokol IP itu nggak harus diisi ternyata. Oke, tuh selesai. Nah, oke. Nah, repeat count-nya itu kan 1000 ya, karena terlalu banyak. 10.000. Karena terlalu banyak, kita coba aja berapa ya? 100 dah. Nah, ini bakal harusnya berhasil sih. Nah, sampai 100 ini. Oke, sukses 100%. Nah, di sini kan kenapa di sini ada yang U?
Oh, ini menandakan kalau dia itu gagal dikirim ke eksternal. Nah, itu biasanya terjadi karena diputusin untuk konektivitasnya. Jadi seperti tadi. Jadi kalau ininya maksudnya mah, kalau di sininya dimatikan, yang nah kalau ini dimatikan, otomatis kan dia tidak bakal tersambung ke eksternalnya. Maka dari itu di sini bakal ada tulisan U di sini. Oke. Huruf U dalam hasil di atas menyindir bahwa suatu destinasi bersifat unreachable. Jadi dia tidak dapat dijangkau. Nah, coba. Nah, ini bisa cara lain pin nggak perlu di seperti tadi ya untuk pinnya. Ini ada cara lain. Nah, kita sekarang coba yang tracer. Menggunakan tracer dan traceroute untuk uji jaringan. Oke, kita suruh tracer. Nah, kita ke PCA, ke command prompt. Oke. Nah, kita suruh ketikkan tracer. Nah, nah ini udah terhubung dari yang switch 1, R1, terus eksternal, router-routernya. Ya udah terkirim. Ya, hasil tes ini akan mengindikasikan pad dari PCA ke eksternal adalah dari PCA ke R1 ke ISP ke eksternal. Nah, terus jelajah opsi tambahan perintah tracer. Nah, di sini kita coba valid command. Apa yang salah? Oh, kurang minusnya ya. Bentar, invalid command. Nah, itu nggak tahu kenapa nih kok bisa salah. Di sini invalid command mungkin yang di contohnya di modul ini mungkin ada kesalahan. Kita lanjut aja. Gunakan perintah trace root dari router satu ke eksternal. Oke, kita ke router satu. Oke, nih, hostname diputuskan karena suatu table host IP lokal lalu coba kita masukkan perintahnya. Berhasil ya. Terus coba yang ini salin. Nah, berhasil. Oke, gunakan perintah traceroute dari switch S1 ke eksternal. Switch S1. Oke, kita ke S1. Oke, masukkan perintahnya. Nah, ini kan gagal satu ya. Coba kita lagi. Nah, udah berhasil semua. Terus kita coba yang ini. Salin. Agak lama. Ini nih. Terus sequence terus ini. Nah, ini error. Oke, coba. Saya sini ada. Ini udah benar.
Cara berhentinya gimana? Control Shift 6. Control Shift 6. Oke. Sini gagal ya untuk yang threshold ini. Oke, kita lanjut aja. Nah, kita di sini untuk disuruh troubleshoot terhadap topologi. Nah, ini kita bakal mengubah untuk interface-nya dari yang ISP. Kita copy aja, kita ke ISP. Sebenarnya yang berubah itu yang di G0/0/1 sih. Kalau yang slash 0 itu tetap. Oke, menggunakan perintah ping dan reset dari PCA. Menggunakan perintah ping dan reset dari PCA. Oke. Nah, di sini kan kita disuruh ngecek untuk trace. Ini kan bisa mengindikasikan bahwa PC ada dapat mencapai default gateway-nya. Nah, ini kan berhasil ya. Terus komplit. Cara untuk menemukan persoalan jaringan adalah menggunakan pin setiap hub dalam jaringan ke eksternal. Kalau tadi dia bisa ada mencapai interface real. Oke, kita coba. Lanjut, PC A dapat mencapai router ISP berdasarkan hasil ping yang sukses dari PC A ke router ISP. PC A tidak dapat mencapai interface gigabit Ethernet 0/0/1 dari router ISP oleh hasil pindah pin. Oke, kita coba punya. Kita masukkan mana nih? Berhasil. Nah, sekarang kita coba pin ke yang eksternal. Kami coba karena eh tadi kan IP-nya kan diubah ya konfigurasinya untuk yang ISP, jadi makanya nggak bisa tercapai lah. Gunakan pintas untuk mengetahui running konfigurasi dari router ISP. So, so IP interface. Eh, oh iya deh. Ini harusnya dari router ISP. Sorry, sorry. Nah, so so IP interface brief. Nah, eh. Oh, kan ada yang satu yang down ya, yang lain untuk masih up. Karena kan tadi kan dirubah ya untuk interface-nya, makanya nggak bisa terhubung. Oke. Nah, cara ngebetulinnya itu gampang. Jadi kita ganti semula sesuai dengan yang sebelumnya untuk yang ISP.
Silakan ISP. Nah nih, kita ubah. Mas, hmm, barulah bisa. Oke. Nah ini kalau udah dikembalikan semula harusnya udah bisa sih. Hmm, Oke. Nah, langsung aja. Oke. Sekarang kita coba ping lagi ya. Masih di custom code ya. Oke. Berarti ini masih belum benar ini untuk konfigurasinya. Oke, coba kita. Nah, oke. Oke. Nah, coba ping lagi. Jadi sini masih request timeout ya. Nah, itu sebenarnya kan kalau di sini kan eh, harusnya kan tadi kan yang dirubah cuman yang di ISP ya. Nah, itu kan tadi kan diubah untuk interface yang salah satu kan. Nah, itu harusnya kan diperbaiki. Nah, ini kan harus udah diperbaiki kan IP-nya seluruhan. Nah, ini masih tidak bisa. Nah, makanya itu untuk caranya sih kayak gitu untuk perbaiki nanti bakal kita coba lagi. Kita lanjut ke pertanyaan aja. Apa dapat mencegah respon ping atau resiko dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas atau nah kalau tadi itu kan contohnya itu kan karena kesalahan konfigurasi IP. Jadi tadi kan kalau misalnya IP-nya salah dia nggak bakal bisa eh, mencapai perangkat yang ingin dituju itu. Oke. Jika Anda melakukan pin suatu hadis yang tidak ada pada remote network seperti dua, nah itu pasti request timeout karena dia itu nggak ada di alamat nggak ada di networknya kayak itu. Nah, jika Anda melakukan pin suatu alamat atas yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Nah, IP-nya terlebih dahulu sih. Kira-kira masa nggak di remote networknya? Nah, oke. Oke. Jika Anda melakukan ping suatu address tidak dalam suatu network dalam topologi, oke, coba kita pin ya. Oh, destination host unreachable karena tidak dapat dijangkau.
kita pun juga yang mencoba memastikan jawaban. Itu kan request time out. Oke, lanjut. Berapa nilai IPv4 TTL di set pada host Windows itu? Berapa nilai? Kalau yang host Windows itu TTL berbasis Windows itu 128. Nah, sedangkan TTL yang pada perangkat Cisco itu 255. Nah, berapa nilai dari IPv6 hop limit yang diatur pada host Windows? Berapa nilai IPv6 hop limit yang diset pada perangkat Cisco? Nah, kalau yang di Windows itu 128, kalau yang di Cisco itu 64. Ya, itu aja untuk video tutorialnya. Untuk konfigurasi pengelamatan IPv6. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.